Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Xiaoyan mengetahui tentang nama Freelander dari mulut raja. Kemudian ia juga mendengarnya dalam pertemuan di alam dewa kekacauan. Sekarang kedatangannya sudah terlambat untuk seorang jubah hitam. Xiaoyan hanya punya satu jawaban untuk kalimat ini, dia juga adalah seorang Freelander. Membunuh dewa abadi, mungkin baik-baik saja, tetapi apakah Anda benar-benar berani membunuh seorang musafir? Pesan saya, jagalah semua makhluk hidup. Jadi, jika Anda hanya seorang musafir, bukan berarti saya bebas membunuh Anda tanpa sebab. Segera seseorang tiba-tiba memanggil nama yang mulia. Dia jelas mengenali Xiaoyan. Aku hanya bisa pasrah padamu untuk membunuhku atau tidak. Xiaoyan berbicara dengan dingin saat ini. Tidak peduli lagi seperti apa kekuatannya, karena jubah hitam di depannya pasti memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Xiaoyan mengetahui hal ini, tapi sekarang dia hanya bisa memperlakukan ini dengan status yang maha tinggi, meskipun Xiaoyan sangat lemah. Siapapun yang mengenal yang maha tinggi, tidak akan memandangnya berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Mereka hanya dapat melihat dari statusnya di dalam kekacauan alam dewa. Di saat yang sama, Suyu muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pada saat ini, dia menekan keterkejutan di hatinya, kemudian menyampaikan berita tersebut kepada Ye melalui kesadaran spiritualnya. Bisakah saya membantu Anda jika Anda sedang menghadapi krisis? Sekarang Xiaoyan hanya bisa mencoba bertanya, meskipun dia tidak tahu siapa Yi. Tapi sekarang dia harus menghadapi keberadaan Chaos the Realm. Jadi dia hanya bisa mengundang Yi dari Chaos the Realm. Sekarang saya perlu mengetahui koordinasi Anda. Suara seseorang langsung terdengar di telinga Xiaoyan. Segera Xiaoyan merasakan pikirannya bergetar, seolah-olah tubuhnya sedang dikendalikan. Tetapi hanya sesaat, perasaan itu menghilang. Tunggu sebentar, saudara akan segera datang. Xiaoyan terkejut, lalu sebelum dia bisa menjawab, tiba-tiba hampir tepat di sampingnya, muncul seberkas cahaya datang entah dari mana. Tiba-tiba muncul seperti jubah hitam di depannya. Saya melihat bahwa ruang dalam sinar itu mulai berputar, kemudian sesosok tubuh mengembun di dalamnya. Saat ini seorang pria mengenakan jubah hitam dan mahkota emas kecil di kepalanya berpakaian sangat anggun. Kemudian sosok itu dengan mata harimaunya yang cerah, langsung tertuju pada jubah hitam yang tidak jauh dari sana. Wajahnya segera berubah ketika itu. Adik laki-laki, pria telanjang itu berteriak. Kemudian di saat yang sama, dia mengangkat tangannya ke arah jubah hitam itu. Dengan sangat cepat, dia menamparnya. Saya melihat ruang di sekitarnya tampak terdistorsi dan mulai menyimpang ke arah pria itu. Pria jubah hitam juga melakukan perannya untuk membiarkan lautan bintang menyebar di wajahnya. Xiaoyan bahkan tidak bisa memahami pertarungan apa yang dilakukan antara keduanya. Dia hanya merasa seolah-olah dia akan terkoyak bersama. Waken, apa hubungannya masalah ini denganmu? Jika saya ingin mengendalikan perubahan dan menciptakan sebab dan akibat, maka tanpa sebab dan akibat pun, lalu kemampuan seperti apa yang saya miliki untuk bisa mengganggu Anda? Dunia ini cepat atau lambat akan mengetahuinya. Pria itu menggoyangkan lengan bajunya dan merespons dengan dominan. Saudara, hanya karena kamu dipanggil Wang Tianxun, bukan berarti kamu tidak terkalahkan. Bagaimana cara menghentikan pusaran ini? Anda jangan khawatir, pusaran air ini akan menghancurkan Anda sepenuhnya. Suara tajam pria berjubah hitam terdengar dan pria bernama Huken mengambil tindakan lagi. Kali ini jubah hitam itu tidak merespon, melainkan melangkah mundur. Jubah hitamnya hancur berkeping-keping dan akhirnya hanya wajah membiru yang tersisa dan menghilang. Tikus-tikus ini sungguh menjijikan. Waken berkata dengan marah. Dia tidak mengejarnya, seolah dia tahu dia tidak mungkin bisa mengejarnya, bahkan jika dia menginginkannya. Terima kasih atas bantuan Anda. Kemudian Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Mata Huken akhirnya tertuju pada Xiaoyan. Xiaoyan juga melihat Huken dengan sedikit mengernyit. Lalu mata harimaunya memancarkan aura yang menakjubkan. Bagaimana kamu bisa mengirimku untuk menjadi seorang kaisar abadi? Tepat ketika Huken sedang bingung, Yan tiba-tiba menerkam ke depan dan langsung menggantung di tubuh Huken. Kenapa kamu ada di sini? Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Waken jelas ketakutan.
tidak peduli lagi untuk bisa berbicara dengan Xiaoyan. Dia melangkah mundur dan menghindari paruh pertama ucapannya. Dia memandang Yuyan seolah-olah dia melihat hantu. Tanpa penjelasan apapun, dia terbang kembali ke dalam balok dan meninggalkan tempat itu. Setelah melihat Waken pergi, Yuyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi penuh kekecewaan. Dia benar-benar tidak menyukaiku. Xiaoyan tersenyum pahit saat ini, meskipun Yuyan hanyalah sebuah tiruan. Itu sudah bisa diduga, karakter seperti seseorang itu. Apakah orang-orang di desa Yuyan menyukai semua pria? Xiaoyan mau tidak mau bertanya kepada Yuyan. Lalu Yuyan segera meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Xiao dengan marah. Tentu saja saya tidak hanya suka tapi sangat menyukai pria tampan dengan figur bagus. Tentu yang terpenting adalah ketegasannya. Menurutku, kamu jauh lebih tampan daripada Waken. Dan kamu memiliki aura kejam dan tampan dalam dirimu. Ini jauh lebih menarik daripada Huken yang serius. Dia orang baik, tapi sayang dia tidak engsu bertindak. Xiaoyan terbatuk 2 kali saat mendengar ini. Dia hanya bisa berharap Yuyan berhenti berbicara omong kosong. Dibandingkan dengan orang manapun, bagi pria, tidak menyebut 2 kata ini lebih fatal daripada mengatakan lemah dan sebagainya. Yuyan berkata, hidangan apa ini? Tahukah kamu seperti apa kekuatan Jiwang Tianzun itu? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuyan tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan mata aneh. Apakah Anda yang jahat atau yang tertinggi? Sejauh yang saya tahu, Huken dan Harmoni memiliki hubungan yang sangat baik. Saya juga mendengar bahwa keduanya memiliki kebiasaan longyang. Begitu Yuyan mengatakan ini, Xiaoyan tersedak air liurnya sendiri. Kemudian ia terbatuk dan sebelum dia berhenti, dia langsung berkata, jati apa kekuatannya sekarang? Xiaoyan mengubah topik pembicaraan sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka, raja jahat memiliki hobi seperti itu, dan dia tidak tahu apakah itu hanya desas-desus. Faktanya Waken bukan tipe pria yang menyukai pria. Tetapi saya tidak yakin tentang itu. Mengetahui ternyata dia adalah orang terkuat di alam Dewa 9 Surga. Junhui adalah Jiwang Tianzun. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya. Tapi saat dia benar-benar melihatnya, kelah itu terasa seperti seorang petarung yang memandang ke kelas bertarung di bawahnya. Di pandangan Huaken, Xiaoyan bukan apa-apa. Meskipun tidak terlalu menindas seperti yang diberikan Wang pada Xiaoyan, tapi ketika Huken melihatnya, itu hanya sekedar sebuah pandangan. Xiaoyan merasa seolah dia akan hancur. Saya telah menduga bahwa Guer sangat kuat sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa ternyata memang dia begitu sangat kuat. Dia adalah orang terkuat di alam Dewa 9 Surga. Dia juga dewa yang selamat dari era ketika dewa masih ada. Xiaoyan menarik nafas. Kemudian untuk sementara itu diselesaikan, mungkin jubah hitam itu harusnya tidak berani mencari Xiaoyan lagi dalam waktu singkat. Bagi Xiaoyan, tindakan Huadian adalah jimat penyelamat nyawa Dihei. Dia tidak tahu kenapa Waken datang, tapi dia tidak berani bertarung lagi. Dia juga takut tertangkap oleh rencana Wachang. Baru kali ini kamu berhutang budi padaku lagi. Suara satu orang menyebar ke dalam pikiran Xiaoyan.